Bab 31. Tolong jaga sikap Anda. Ekspresi Stewart Lu yang tersenyum samar membuat Claire merasa canggung. Di kepalanya selalu secara otomatis muncul hal yang terjadi di luar lobi antara dia dan gadis kaya malam itu. Terima kasih CEO Lu, benar-benar tidak perlu. Claire menolak dengan sopan. Stewart Lu memicingkan kedua matanya yang panjang. Apa kamu kenal denganku? Lus Corp sangat terkenal di kota utara. Ada berapa orang yang tidak kenal dengan CEO Lu? Stewart Lu tiba-tiba bersandar di jendela mobil dan melihatnya dengan teliti. Oh, apa kamu sedang menangis? Pertanyaan yang tiba-tiba membuat Claire tertegun, selanjutnya menggeleng, tidak. Stewart Lu tersenyum, bila wanita lemah sedikit akan ada orang yang sayang. Barusan orang yang bersembunyi di belakang pohon adalah kamu bukan? Ekspresi Claire berubah, tidak bicara. Matanya sedikit merah, sepasang mata yang dingin dipenuhi rasa keras kepala, sekali lihat adalah orang yang tidak bisa berbohong. Hei, apa karena tidak bisa berbohong, jadi memilih diam? Menarik. Aku melihat Golden Ye meninggalkanmu sendirian, bagaimana, apa ingin mempertimbangkan naik mobilku? Bicara sampai sini, tangan Stewart Lu maju, perlahan mendarat di bahunya. Claire secara refleks mundur ke belakang menghindari sentuhan Stewart Lu. Stewart Lu mengenai udara, tangannya berhenti di udara, lalu tersenyum kembali. Untuk apa begitu perhitungan? Dia tidak mengantarmu maka aku yang mengantarmu, apa tidak baik? Selesai bicara, Stewart Lu kembali berjalan maju beberapa langkah. Claire terkejut hingga mundur ke belakang. Ada banyak gadis kaya ingin menempel padaku, lihat dandananmu dan sikap Golden Ye padamu, sepertinya kamu juga bukanlah siapa-siapanya dia bukan, bersama denganku pasti tidak akan rugi. Tidak peduli apa yang dia katakan, Claire tidak membiarkannya menyentuh dirinya. Stewart Lu adalah orang seperti apa, Claire sangat tahu dengan jelas, bila dia menunjukkan sedikit saja keraguan, mungkin akan diintai oleh Stewart Lu. Jangan seperti ini, aku tahu kamu dan mereka berbeda. Selesai bicara, Stewart Lu dengan dominan maju menekan bahunya, Claire tidak sempat menghindar, terkejut hingga raut wajahnya berubah, CEO Lu, tolong jaga sikap Anda. Sikap apa? Golden Ye tidak memedulikanmu, apa ada yang buruk bila bersama denganku? Wanita yang ingin naik keranjang bersama Stewart Lu sangat banyak hingga Stewart Lu tidak bisa menghitungnya, tapi sikap Claire ini membuat Stewart Lu merasa ingin mencoba. Dia sebaliknya ingin melihat, apakah orang milik Golden Ye juga akan menyukai dirinya. Sebenarnya diam-diam sedang membandingkan dengan Golden Ye. Lepaskan aku. Claire terkejut hingga mukanya pucat, dia mendorong dadanya, bukankah tujuan CEO Lu selalu guides kaya? Aku hanya asisten Tuan Muda Ye, mohon Anda jangan seperti ini. Bagaimanapun ini adalah pihak yang akan kerjasama dengan Yes Corp, jadi Claire tidak berani berbuat apa sama dengan apa padanya. Oh. Kamu begitu mengerti diriku, sepertinya pernah melakukan penyelidikan padaku, apakah tertarik? Stewart Lu merendahkan suaranya, perlahan mendekatinya. Claire membelalakkan mata, dengan sekuat tenaga mendorongnya, namun tenaganya tidak bisa dibandingkan dengannya, pada akhirnya membuat Stewart Lu kesal, ekspresinya tidak senang, aku paling benci orang lain melawanku, kamu ingin berpikir lagi tidak? Aku mungkin akan lebih lembut. CEO Lu, tetaplah kata itu, tolong jaga sikap Anda, bila Anda masih tidak melepaskan, maka aku tidak segan lagi. Claire terus menahan diri, tapi tidak berarti dia benar-benar mudah ditindas. Stewart Lu tersenyum memandangnya, kamu berani menyinggungku. Jangan lupa beberapa hari lagi Yes Corp dan Lus Corp akan memiliki satu kerjasama. Mendengarnya wajah Claire pucat, kerjasama ini berhubungan dengan keuntungan perusahaanmu. Apa kamu ingin ikut campur? Salah.
Stewart Lu menambahkan tenaga di tangannya, berhubungan dengan masa depanmu, kamu tebak bila aku menolak kerjasama, dan mencari masalah denganmu, apakah perusahaan akan melemparkan tanggung jawab padamu? Kamu. Claire Sen menggigit bibir bawahnya, hina. Kalau begitu kamu pertimbangkan sebentar, apa ingin makan malam bersama dengan aku, orang yang hina ini? Tidak mungkin. Tidak bersedia, kalau begitu aku hanya bisa. Bu. Stewart Lu belum selesai bicara, sebuah kaki dengan tajam menyapu belakang betisnya. Stewart Lu tidak menyangka, dia berlutut di atas satu kaki di hadapan Claire Sen. Claire Sen membelalakan mata, dengan tidak percaya mengulurkan tangan menutupi bibirnya. CEO Lu memberi hormat yang begitu besar, apa ingin memohon asistenku untuk bekerja sama dengan perusahaanmu? Sebuah suara yang dingin namun familiar terdengar, Claire Sen dengan terkejut melihat ke arah suara. Menyadari Golden Ye yang sudah pergi tidak tahu sejak kapan kembali, kali ini duduk di atas kursi roda, dengan tatapan yang tenang dan dingin melihat Stewart Lu yang setengah berlutut di tanah. Arthur Xiao berdiri di belakangnya dengan ekspresi serius, ekspresinya sama tidak senang, dengan marah menatap Stewart Lu. Mereka. Kenapa? Kembali lagi. Bukankah? Sudah pergi. Golden Ye tersenyum jahat, dengan tertawa dingin berkata, sayang, walaupun kamu berlutut memohon asistenku, Yes Corp juga tidak ingin bekerja sama dengan perusahaan rendahan seperti ini. Buk buk buk. Ucapan ini seperti bunyi jam, menghantam keras hati Claire Sen. Bila Golden Ye tidak berperasaan, namun setiap hal yang dia lakukan sedang melindunginya. Paling tidak, di hadapan orang lain. Dia sedang melindunginya. Tidak tahu kenapa, rasa ingin menangis Claire Sen yang barusan hilang, kali ini kembali menyerang, hidungnya sedikit pedas. Sampai seumur segini, tidak ada orang yang pernah membelanya berkali-kali seperti Golden Ye. Saat Stewart Lu berlutut, ditambah ejekan Golden Ye, ekspresinya seketika berubah menjadi pucat, ingin berdiri namun menyadari tendangan itu sangat keras, begitu sakit hingga lama dia tidak bisa berdiri. Stewart Lu tidak tahu siapa yang menendangnya. Golden Ye duduk di atas kursi roda, tentu saja dia menganggap Arthur Xiao yang melakukannya. Setelah lama Stewart Lu baru berdiri, dengan tersenyum dingin dia mengelap keringat dingin di keningnya. Tuan muda Ye benar-benar semena-mena, kerjasama ini begitu penting, tidak tahu apakah Tuan besar Ye akan membiarkanmu sembarangan. Tatapan Golden Ye dingin, bisa dicoba. Main tangan demi asisten, Golden Ye, aku menunggu kamu datang memohon padaku. Stewart Lu dengan marah melotot padanya, lalu sambil terpincang-pincang duduk di dalam mobil dan pergi. Di tempat tersisa 3 orang. Claire Sen berdiri di tempat, kepalanya masih kosong, bagaimanapun dia tidak berpikir mereka akan kembali. Arthur Xiao mendorong Golden Ye pergi ke arah lain. Claire Sen masih berdiri di tempat tidak bergerak. Beberapa saat kemudian, orang di depannya tiba-tiba berhenti, suara Golden Ye yang dingin seperti terdengar dari neraka. Claire Sen dengan cepat tersadar, mengikuti dengan langkah cepat. Setelah naik ke dalam mobil, Claire Sen merasa sudah melakukan kesalahan, hanya bisa terus menundukkan kepala. Temperatur di dalam mobil seperti kutub selatan, semua orang tidak berani bicara, termasuk supir dan Arthur Xiao, berusaha sebisa mungkin tidak dilihat sebagai manusia. Apa kamu kayu? Tidak bisa menghindar. Claire Sen menggigit bibir bawahnya, keringat dingin muncul di keningnya, aku. Atau ingin tidur dengannya. Apa? Ucapan yang keterlaluan membuat Claire Sen dengan cepat mengangkat kepala, sepasang mata yang indah memancarkan cahaya kemarahan tanpa pemberitahuan bertemu dengan mata Golden Ye yang gelap. Dia menggigit bibir bawahnya dengan kencang, wajahnya seketika berubah pucat, membuat Golden Ye teringat adegan yang dia lihat dulu. Tubuh yang kecil itu ditekan Stewart Lu, sangat dekat. Golden Ye, kamu jangan. Baru saja Claire Sen bicara, belakang kepalanya ditekan, selanjutnya pandangannya menghitam.
Bersambung.